adalah orang asing yang tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena hadiah yang tak terkatakan itu, yaitu Yesus Kristus yang lahir di muka bumi ini, kita menjadi seorang yang masuk dalam keluarga Allah. Saudara yang saya kasihi, keluarga Allah, kita berhak mewarisi apa saja yang menjadi milik Allah di dalam kehidupan kita. Kalau Allah itu mengadopsi kita, kita menjadi seorang putra Allah. Saudara, kita sesama umat Kristiani saling bersaudara satu sama lainnya. Hal yang lain pada waktu kita menerima berkat itu daripada Allah, yaitu apa saudara? Yaitu kita mendapatkan Holy Spirit atau Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu yang akan menuntun kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus itu yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang terlalu sukar. Roh Kudus yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah terperosok, kita tidak mudah jatuh di dalam pencobaan dan yang lainnya. Mengapa atau apa yang kita terima dari Allah sebagai hadiah yang tak terkatakan itu, yaitu kita menerima damai sejahtera. Ini yang penting, damai sejahtera di bumi ini. Saudara, dunia ini tidak akan bisa memberikan damai sejahtera. Dunia tidak akan memberikan kepada saudara damai sejahtera. Damai sejahtera hanya ada di dalam kerajaannya. Saudara, biarlah damai sejahtera itu kita rasakan saat ini di muka bumi ini. Kalau dikatakan bahwa dunia tidak akan bisa memberikan damai sejahtera kepada manusia, tetapi Allah akan memberikan kepada kita. Itulah hal-hal yang menjadikan kita manusia menjadi seorang yang sangat beruntung. Karena Yesus telah lahir di muka bumi ini, kita mendapatkan hadiah yang tak terkatakan. Saudara yang saya kasihi, kalau Allah datang ke muka bumi ini, dia hanya berada di gunung, di satu gunung, di mana dia menampakkan diri dalam cahaya kemuliaan. Belum tentu manusia percaya kepada dia, karena manusia menginginkan Allah yang dekat dengan kita, ya, atau yang lainnya. Kalau Allah menampakkan dirinya seperti halilintar yang menyambar dalam kekudusannya, dan dia ingin berbicara kepada manusia dalam suara yang bergemuruh, dapatkah manusia percaya? Mungkin hanya sesaat kita percaya, tetapi untuk seterusnya kita tidak mudah percaya. Atau Allah menampakkan dirinya di suatu tempat, misalkan di lautan, Allah muncul sebagai suatu raksasa yang besar, malah manusia menjadi sangat ketakutan. Allah tahu apa yang menjadi keinginan manusia. Oleh sebab itu Allah mengirimkan manusia turun di muka bumi ini. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia, Immanuel. Dia Allah yang menjadi manusia turun di muka bumi ini. Dia hidup sama seperti kita. Dia juga lapar, dia juga dapat menangis. Oleh sebab itu kita dapat menerima dia, karena dia adalah Yesus Kristus. Tahukah saudara, dia namanya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang dapat membuat kita menjadi seorang yang mempunyai kehidupan yang kekal. Dia adalah Allah yang dapat menghapus isi dosa dunia ini. Dia adalah Allah yang memberitakan kabar baik bagi kita manusia. Dia adalah Allah yang memberkati kehidupan kita. Dia dapat menyembuhkan macam-macam sakit di muka bumi ini. Dia membawa kita menjauh dari masalah-masalah kehidupan kita. Itulah dia, Yesus Kristus namanya. Sekali lagi saya katakan saudara, bahwa dia adalah Yesus Kristus yang turun, yang dapat mengampuni dosa manusia. Di dalam Matius 9 ayat 6, dia dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Matius 12 ayat 15, dia dapat melindungi kita dari mara bahaya, yaitu dalam Lukas 13 ayat 34. Dia menguatkan kita pada waktu kita lemah. Matius 7 ayat 24. Dia memberikan damai di hati. Matius 11 ayat 28. Itulah dia saudara, hadiah yang tak terkatakan itu sudah diberikan kepada kita. Nah, bagaimana?
Apa yang menjadi respon di dalam kehidupanmu? Apa yang akan kau refleksikan di dalam kehidupanmu kalau engkau sudah menerima hadiah yang tak terkatakan itu? Mari kita berpikir, mungkin sepanjang tahun ini kita sudah lewati, kita belum berbuat apa-apa kepada Tuhan kita. Kita masih hidup dalam dosa, kita masih melupakan Dia, bahkan kita tidak pernah beribadah. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, mari kita periksa kehidupan kita. Biarlah satu, kita tetap beriman kepada Tuhan. Di penghujung tahun seperti ini, periksa iman saudara. Adakah iman saudara masih didapati bertumbuh di dalam Tuhan saat ini? Atau engkau sudah mulai jauh daripada Dia? Beriman itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus nyatakan dan kita harus buktikan bahwa kita seorang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya iman yang asal-asalan, tapi kita harus buktikan bahwa kita beriman sungguh kepada Allah. Kalau kita seorang umat Kristiani, kita harus setia beribadah, bukan datang ke gereja hanya untuk mengisi absen gereja, bukan. Tetapi kita beriman sungguh kepada Dia, karena Dialah Yesus satu-satunya juru selamat atas pribadi saya. Kalau saya seorang yang beriman, saya menaruhkan percayaku hanya kepada Dia. Segala permasalahan hidupku, saya hanya serahkan kepada Dia. Segala apa yang menjadi hambatan di dalam hatiku, saya hanya serahkan kepada Dia. Dan saya beriman sungguh bahwa Dia Yesus yang akan menolong saya. Iman itu perlu, ya, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita beriman kepada Tuhan. Ini penting. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu, tidak ada lagi bersama kita, tetapi iman kita yang membawa kita bisa percaya sungguh kepada Dia. Saudara yang saya kasihi, kalau di dalam firman Tuhan Roma 1 ayat 16 sampai 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kekal dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, sebab di dalamnya kebenaran Allah yang bertolak dari iman, dan kepada iman kita, memimpin kepada iman kita, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang saya kasihi, biarlah kita tidak melihat, tetapi kita beriman kepada Tuhan. Ada satu contoh yang baik, saudara. Tahukah saudara, di Indonesia ada beberapa kota yang dilalui garis khatulistiwa. Mungkin itu kota Palu atau Pontianak. Dan kita tahu apa makna garis khatulistiwa itu, lintasan peredaran matahari. Berarti kota itu adalah kota yang panas. Tetapi pada waktu Anda berkunjung kota itu, atau Anda berada di kota itu, lihatkah Anda di langit garis khatulistiwa itu? Pasti tidak nampak. Oleh sebab itu kita tahu, tapi kita tahu bahwa kota itu dilalui garis khatulistiwa, sekalipun tidak nampak. Kita tahu bahwa kota itu kota yang panas. Sama seperti iman kita kepada Tuhan. Mungkin mata kita tidak melihat kepada Dia. Dia tidak ada lagi di samping kita, tapi Roh Kudus-Nya yang kita rasakan, kehangatannya yang kita rasakan, sehingga kita tahu bahwa Yesus itu ada. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Contoh yang lain, kalau di mall, kadang-kadang ada tes penyakit kropos tulang yang namanya osteoporosis. Saudara, banyak orang berbondong-bondong ingin mentes penyakit itu, karena memang penyakit itu tidak nampak secara fisik mata. Kita tidak bisa tahu tulang kita sebelah dalam sudah keropos atau belum, karena nampak luar itu baik, nampak luar itu tidak kelihatan, tetapi sangat berbahaya. Penyakit ini disebut dengan silent disease. Kenapa? Karena keropos tulang itu tidak nampak, dapat membuat orang sewaktu-waktu dapat terjatuh, karena di dalam tubuhnya keropos, tulangnya sudah keropos. Dan yang paling berbahaya, tulang belakangnya itu bisa sudah hancur sama sekali, sudah keropos, dapat menjadikan seseorang lumpuh total.
Nah, keropos tulang seperti dengan iman rohani kita. Seberapa tebal kerohanian saudara sekarang ini? Sisa seberapa tebal kerohanian saudara? Apakah kerohanian saudara tampak dari luar itu baik? Tetapi sebenarnya di dalam keropos yang telah terjadi, segala macam kejahatan yang saudara perbuat secara diam-diam, segala macam dosa yang saudara perbuat secara diam-diam yang tidak mungkin orang lain tahu. Saudara, seberapa tebal kerohanian saudara? Jangan sampai saudara hancur, jatuh ke dalam dosa yang terlalu dalam. Sekalipun nampak dari luar saudara itu beriman, saudara rajin ke gereja, tetapi sebelah dalam saudara sudah hancur dan berulat. Saudara yang saya kasihi, hari ini hati-hati. Biarlah iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Di dalam pesta Natal yang kita rayakan seperti ini, kita mengenang kembali bagaimana Yesus yang lahir di muka bumi ini. Dia ingin menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara yang saya kasihi, banyak contoh yang kita pelajari hari ini. Bagaimana iman kita kepada Tuhan, dan yang terpenting, kita harus berdampak positif kepada orang lain. Berdampak positif kepada orang lain. Kalau kita membuka hadiah yang terkatakan itu, karena hidup kita dirubah oleh Tuhan. Yang tadinya berdosa, kita mulai hidup kudus di dalam Dia. Kita harus berdampak positif di dalam lingkungan kita, sehingga orang lain dapat kenal bahwa siapakah Yesus Kristus yang kita sembah. Ada satu contoh di Eropa, ya, kalau kita kenal itu adalah pusat kekristenan yang sangat berkembang pertama kali di dunia ini. Begitu banyak gereja yang saya lihat, setiap sudut-sudut kota, beberapa jarak kilometer kita bisa melihat gereja. Tapi tahukah saudara, saat ini di tempat itu bukan lagi menjadi tempat kekristenan yang utama, tetapi justru begitu banyak gedung gereja yang kosong, yang tidak berpenghuni lagi, hanya menjadi bangunan yang tua belaka. Saudara, menjadikan iman mereka begitu merosot. Kalau di Chicago, di Amerika Serikat, ada satu buah gereja yang cukup terbesar di sana, di mana dilayani oleh pendeta Bill, ya, Pastor Bill. Dia mempunyai 600 aktivis gereja. Survei menyatakan bahwa setelah diadakan penelitian bagi mereka yang sebelum mereka melayani dan setelah mereka melayani para aktivis, didapati hasilnya seperti ini, bahwa sekalipun mereka sudah aktif melayani, hidup mereka tidak berubah. Kalau mereka melakukan hal itu sebelum mereka aktif melayani, hal yang sama, dosa yang sama mereka lakukan kembali. Saudara, tidak ada perubahan, tidak ada dampaknya di dalam kehidupan. Kita periksa hari ini, adakah kita sudah berdampak bagi dunia ini? Adakah hidup kita sudah berdampak di tengah-tengah hidup ini? Karena Yesus sudah lahir di dalam hati kita, adakah kita sudah berdampak bagi dunia ini? Dan yang seterusnya, yaitu biar kita peduli kepada sesama kita. Sekali lagi, tetaplah beriman, berdampak pada dunia, dan peduli pada sesama. Itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, hari ini Engkau pulihkan kami kembali. Kalau hadiah yang tak terkatakan Engkau sudah berikan kepada hidup kami, kami mau pakai itu. Kami akan menjadi saksi-Mu, kami akan berdampak di tengah-tengah dunia ini. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu akan memberikan kekuatan bagi kehidupan saudara. Yang sakit akan mendapat kesembuhan, yang berbeban berat akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini apapun posisimu, apapun yang kau rasakan, datang kepada Dia. Dia akan memberikan pembaharuan hidupmu. Nantikan terus acara ini setiap hari Minggu bersama dengan saudara. Hari ini saya berada di Lancaster, suatu tempat di Amerika di mana dipertontonkan The Miracle of Christmas, ya. Ada satu gedung yang sangat besar, yang berlapis-lapis, berdimensi, di mana kita dipertontonkan bagaimana dengan Christmas itu. Nah, sampai kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Dari Lancaster di Amerika.
Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to his sleigh step in the snow.